Lalu apa firman Allah? Gak apa-apa, ampuni aja semuanya. Gitu. Padahal dia nyasar, ada apa nih, ada apa nih. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Asal jam berapa? Ada waktu berapa menit, silakan. Ada yang mau nanya? Kalau enggak nggak usah dipaksakan, biasa aja ya. Oh, nah ibu tuh deketan gitu, matu saling nanya aja pakai kan. Simpel, ibu yang nanya, yang satu yang jawab, saya istirahat. Ya, ada? Boleh. Ini banyak orang Indonesia di Jepang teh. Alhamdulillah ya. Ya, ada mikrofonnya Bu? Ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingin sekali berjumpa Bapak waktu di Indonesia, cuma lihat di TV. Jadi semenjak saya di Jepang, saya kaget Bapak datang ke sini. Pasti. Terus yang saya tanyakan, waktu saya di Jepang, kebetulan saya itu belum berjilbab. Terus dalam perubahan waktu saya berjilbab. Terus banyak sekali orang yang kadang-kadang juga mengungkit-ungkit masa lalu kita. Terus dalam pergaulan juga. Oh iya saya. Terus kalau kita, saya ikutan. Maaf. Terus ya banyak juga yang maksudnya suka mengungkit-ungkit masa lalu kita. Hatinya suka sedih gitu Pak, karena kan yang sekarang ini saya, bukan yang dulu itu mungkin saya sudah berusaha menghilangkannya, tapi ya mungkin kesedihan hati itu ya saya sering maksudnya berdoa gitu ya. Terus di lingkungan juga sering ada teman-teman yang maksudnya ngomong gak enak. Ayo cepetan apa Bu? Terus ada lagi itu pertanyaan satu saya. Terus satu-satu aja. Nah ini yang dua juga penting Pak. Ya. Terus dalam pertemanan gitu kita melihat sesuatu yang dalam agama itu gak wajar gitu ya Pak. Terus rasanya saya ingin memberikan sesuatu, menasihati teman gitu. Tapi saya sendiri kayaknya belum merasa stabil gitu, belum merasa saya ini pinter. Jadi saya mohon bagaimana cara yang paling baik menasihati teman. Baik, terima kasih. Aduh, osin, baiklah ya. Baiklah, kita akan bahas ya dengan kalau ada orang yang ungkit-ungkit masa lalu kita misalkan, ya udah nggak apa-apa, itu penggugur dosa. Kita sakit hati, sedih, itu juga penggugur dosa.
Gak apa-apa, maafkan aja, kita tobat terus. Nanti oleh Allah juga dibuat diam dan capek mungkin terus tuh ya. Kita jangan balas, dah apa-apa. Oh ya, ini sebagai sedih, malu, ini sebagai tebusan, istighfar aja. Gitu. Gak usah dilawan, gak usah. Oh kamu jangan ngomong, gak usah. Nanti Allah juga pada waktunya akan membungkamkan orang-orang. Ya. Ini mungkin taubatnya belum selesai kayak tadi dimandiin lewat orang yang menghina. Orang yang menghina kita tuh menggugurkan dosa kita. Kalau lagi situasi sulit ya pakai rumus puasa. Orang puasa itu sabar, lapar sabar, haus sabar. Tahu kenapa? Karena yakin ada azan maghrib ya. Artinya apa? Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu pasti ada akhirnya. Gempa pasti berhenti, hujan pasti reda, banjir pasti surut, badai pasti berlalu. Tenang aja, jalanin aja. Kalau kita istighfarnya bagus, cepat surut. Tapi kalau kita berontak, marah, gak nerima, mau lama. Kayak anak dimandiin, berontak, lama dimandiinnya ya. Belum nanti kayu, berontak, nanti itu Bu, kalau tentang dakwah ya. Kita dakwah tuh nggak boleh merasa lebih dari orang lain, tapi nyampaikan ya. Saya sih baru tahunya segini, ya sampaikan. Mungkin dia belum tahu jadi tahu. Perkara dia berubah hati urusan dia. Hakikatnya Allah yang membolak-balik hati. Gak mesti kita ngomong orang jadi berubah semua karena saya ceramah, saya gak punya kekuasaan apa-apa terhadap hati saudara-saudara, benar? Saya menyampaikan aja begini, semampu yang saya sampaikan. Selebihnya Allah yang membolak-balik hati. Silakan. Yang sebelahnya sama pertanyaannya. Sama ya? Kalau udah sama ya udah. Baik. Dulu ini. Mikrofonnya udah ngeliat belum? Sini udah balik lagi. Ini aja dulu lah ya. Mudah-mudahan sama lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanya bagaimana kiat-kiat agar bisa terus istiqomah di dalam beribadah. Gitu. Kunci istiqomah itu langgengnya berzikir. Jadi kalau zikirnya bagus terus memperbanyak zikir itu akan keluar istiqomah. Fadkuruni azkurukum. Makanya biasanya banyak ngobrol tuh yang jarang zikir. Teman-teman mau nggak? Gak apa-apa saya cerita syukur nikmat. Dulu ya zaman AA diuji oleh Kartop zaman 2006 ke sana. Aduh susah, ngurus pesantren, ngurus perusahaan, ngurus anak tuh susah. Orang-orang pada datang karena dia lihatnya cuma di TV sebentar kan. Tapi yang tahu modal kita kan anak-anak kita, orang-orang terdekat. Tapi sesudah belajar ya memperbaiki diri, belajar tobat, itu beres sendiri itu urusan-urusan tuh. Anak-anak itu yang besar, alhamdulillah. Yang kedua kemarin di Jerman nikah beres. Kalau udah nikah saya nggak capek hati ya kan, udah halang. Itu yang SMP kelas 2 kemarin di pesantren kan baru 8,5 bulan udah di SMS oleh kiainya. Ini tolong anaknya katanya boleh dibawa pulang karena sudah tamat hafiz 8,5 bulan 30 juz. Aduh bahagia SMP kelas 2. Sekarang di kamar sholat dia yang imamin lebih bagus bacaannya, lebih hafal. Anak juga jadi baik-baik, perusahaan jadi sehat gitu. Enak ternyata kalau diurus oleh Allah tuh ya. Makanya caranya jangan kebanyakan mikir, tapi tiap mikir langsung jadi zikir. Ingat anak, ya Allah anak ini titipanmu, ciptaanmu. Ampun saya belum jadi ayah yang baik. Tolong ya Allah berikan kemampuan saya membimbing anak-anak jadi baik. Ingat rezeki, ya Allah Kau yang ngatur, yang berkah aja gak usah banyak, yang paling penting pas perlu cukup gitu ya kan. Buat ganti mobil cukup, buat beli rumah lagi cukup, buat temukan cukup, buat teman masjid 7 miliar cukup.
Dulu saya pengen kaya, sekarang mah nggak pengen. Mau ngapain kaya? Penting kan cukup, ya kan? Dulu nggak banyak uang nggak, yang penting cukup. Buat apa selop banyak ada yang cukup? Ya. Mudahan atau masa nggak berhenti ini pengajiannya. Bagi yang baru datang terima kasih ya. Mudah-mudahan niatnya udah sampai. Nanti ini merekamannya aja. Motor kereta katanya bisa diundur tapi nggak jelas kursinya. Allah, nggak boleh bawa jodoh. Coba geraya, saya tadi sempat protes sama ini yang panitia. Saya kan pengen tahu yang namanya Tokyo itu apa gitu. Udah mendarat ke sini, terus diajak ke tempat Pak beliau yang dari kedutaan, mandi, beres-beres, makan. Terus sekarang ceramah, udah ceramah jam 6 naik apa siapa si Asen siapa? Sasa sisi kereta api itu. Si kata, masa Tokyo-nya cuma setengah jam kan? Justru saya tuh ingin lihat, tidak ada ceramah model gini mah di Indonesia udah banyak yang kayak. Silakan, ada pertanyaan lain? Ya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kada Bender Putra. Baru datang ke Jepang bulan April kemarin. Alhamdulillah setelah 4 tahun usaha dan doa saya. Akhirnya Allah mengabulkan doa saya. Allah luluskanlah saya di waktu dan tempat yang tepat menurut saya. Dan insya Allah tempat dan waktu ini adalah yang tepat menurut Allah bagi saya. Nah, saya ada sedikit ketidakjelasan Ustaz tentang takdir dan nasib. Sedikit yang ada di kepala saya itu, saya suka matematika, jadi sampai saya pernah dengan pendapat takdir dan nasib itu bagai angka-angka. Hasil akhirnya akan ditentukan apa kita mau mengkali, membagi, kurang atau tambahnya. Dan saya juga pernah dengar bahwa manjadda wajadda, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu tahun. Tetapi saya juga mendengar bahwa Allah telah menentukan takdir dan nasib kita sejak nafas pertama kita ada di dunia ini. Mohon diperjelas. Baik, tenang ya. 2 kali 2 berapa? Dengar ya, kalau jadi tidak ada satupun kecuali semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ada takdir yang tidak bisa milih, ada takdir yang dibolehkan milih. Saya jadi orang tidak milih, benar? Coba kalau saya jadi lelaki tapi pinguin, di sini saya lagi dikutuk. Saya tidak milih bapak ibu saya, itu mah gak bisa milih, itu mah sesuka Allah aja, termasuk ini hidung, badan, udah gak bisa milih. Saya suka Allah aja, hidung kita segini, udah pasti yang terbaik buat saya segini. Halo? Jelas tidak bos? Ini tidak milih, seperti orang Jepang, lahir di Jepang tidak bisa milih. Makanya saya keberatan sekali ketika ada yang sweeping orang-orang bule di Indonesia. Kenapa di sweeping bule? Why? You sweeping me because you bule. I am bule because Allah made me bule, man. Bule-bule juga made by Allah loh. Tapi yuk Amerika, saya juga tidak pesan keluar di Amerika. Lalu bagaimana saya tahu indahnya Islam? Di media Islam dibuat jelek. Sampai ke Indonesia korupsinya luar biasa, negara mayoritas Islam. Lihat saudara, malah galak kayak gini saya di sweeping. Kapan saya dapat tahu Islam yang indah? Sama Jepang, siapapun pasti Allah yang ciptakan, ya. Nah itu nggak bisa milih. Nah yang boleh milih adalah
Tapi milihnya juga nggak sembarangan, pasti dari takdir ke takdir lain yang udah tertulis semuanya. Contoh, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, takdirnya Allah nambah nikmat. Kalau kamu tidak mau syukur, takdirnya adalah jadi azab yang pedih. Kalau kamu banyak zikir, takdirnya tenang. Fadkuruni azkurkum. Kalau kamu ingat Allah, kamu akan dispesialkan oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang sungguh-sungguh, takdirnya Allah lebih sungguh-sungguh lagi menuntun jalan-jalannya. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh, nggak kasih takdir ini. Kalau kamu pagi-pagi sedekah, takdir musibah yang bakal menimpa oleh Allah bakal di cancel, di switch. Kalau kamu takdirnya sedekah segini, ada takdir di sini akan dikasih 10 kali lipat gitu. Kalau kamu pelit, koret, kedekut, butuh kasih cap jahe, takdirnya anjing yang gigit itu jadi gigit kamu gitu. Semuanya udah ada garisnya, tapi ada yang boleh milih. Ada yang kita udah sedekah, tapi tetap celaka, pasti baik di sana. Ya, saya udah sedekah kok, sedekahnya nggak nolak bala, itu pasti yang terbaik. Ada rahasia Allah di sana nanti. Pokoknya pasti bagus. Misalkan menjelang nikah, kita udah istiqoroh, udah sedekah, ternyata dia jadi nikah, tapi nggak dengan kita, dengan yang lain. Ya Allah, pasti dihibur oleh Allah hatinya, karena Allah kan menguasai hati kita. Nanti namanya dibuka hikmah. Oh ya, ya Allah, Engkau jadikan dia nikah dengan yang lain, pasti Engkau punya rencana sendiri. Gak apa-apa ya Allah, yang penting saya tidak jauh darimu. Tenang di sini. Kalau udah tenang, udah benar keren. Gitu deh. Jadi sekarang mah niat baik intinya, dan kita nggak usah pusingkan takdir kita, ya nggak, itu mah urusan Allah. Urusan kita mah patuhi aja apa yang Allah sukai. Allah nyuruh sholat tepat waktu, tepat waktu. Allah nyuruh tahajud, tahajud. Allah nyuruh sedekah, sedekah. Biar ngalir aja. Nanti pasti kita ketemu takdir terbaik. Gak usah ngatur Allah, ya. Dari dulu juga kita nggak jelas hidupnya gini, tapi hidup aja ya kan. Ini kan model-model kayak gini kan pantasnya disambar petir, betul tidak? Kalau Allah mau hitung-hitungan bener kan? Apa yang model mau diandelin model kita apa coba? Sholat nggak ngerti, ya. Emang gesit, tapi udah nggak jelas apa yang dipikirin lagi sholat, ya kan? Halo? Sedekah kopet, mata maksiat kan, kalau tiap dosa keluarin bau, coba bau apa dari kita? Kalau tiap dosa ngeluarin benjolan segede kelereng, bentuknya gimana hadirin? Kalau tiap dosa menggugurkan rambut kita, udah gak punya apa-apa kita. Hanya kemurahan Allah aja. Betul tidak? Sama saya juga begini, karena kemurahan Allah aja. Benar-benar karena kemurahan Allah. Jangan yang susah-susah dong nanyanya ya. Silakan jangan suka mempersulit orang lain. Boleh. Ini ada yang dari Osaka nggak? Ada ya? Besok di Osaka? Ada? Diam ya, kalau nanti di sana jangan, saya udah dengar. Dia pokoknya mah kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma pengen tahu ini tips zikir caraan. Zikir? Caraan. Zikir itu banyak sekali ya, tapi puncaknya amal itu zikir, gak ada bandingannya. Dibanding dengan menafkahkan emas dan bukit itu zikir lebih tinggi lagi. Dibanding dengan membunuh dan terbunuh di jalan Allah, zikir lebih kuat. Amalan yang paling dicintai Allah, yang paling penting, paling agung adalah zikir, ingat kepada Allah. Nah, makanya Rasulullah itu 13 tahun pertama dalam dakwahnya adalah memperkenalkan Allah. Kalau kita udah ingat Allah, udah enteng aja dunia ini ya. Kalau kita udah yakin rezeki Allah yang ngatur, maka kita mau kerja yang bagus. Dan rezeki mah nggak usah dari sini aja, dari mana aja, benar? Nah,
Kalau kita yakin ketentuan Allah yang menentukan, kita mah nggak pernah pusing dengan ketentuan orang. Nah, satu ilmu yang harus tahu Pak, namanya ilmu tauhid ya. Teman-teman sekalian, kalau di sini ada SMS gratis nggak sih? Antar operator gratis nggak? Saya di Indonesia, punten ya, izin Allah ada mesin-mesin sehingga SMS gratis tiap hari 1,5 juta gitu. Di Jerman juga kita beli mesinnya. Kalau mau kita taruh mesinnya di sini, saudara sendiri kita kirim dari Indonesia ke sini, dari sini broadcast. Atau Twitter, ada Twitter? Siapa yang udah follow AA ada? Someone follow me? Ada? Banyak akunnya. Akun palsu banyak. Yang Agim, Abdul Agim banyak. Tapi saya yang aslinya yang agak banyak followernya ya. Yang kurang asli mah ada garing ya. yang sekitar 670 ribuan itu yang follow. Agim kalau Facebook, KH titik Abdullah bin Mastia sekitar 400 ribu mungkin ya. Gak penting lah jumlah banyak. Yang paling penting nulisnya bener. Dan gak boleh dakwah tuh karena jumlah ya, karena satu aja Allah itu. Ini dakwah ya, mau banyak mau sedikit ya sama aja. Yang penting pada Allah yang menerima, betul. Tolong nanti dilanjutkan di Facebook, di YouTube, doa Agim baru ada yang rekaman-rekaman khusus tauhid 3 menitan. Kian menghadapi penghinaan gitu-gitu ya. Jadi kuncinya ilmunya, zikir itu dari ilmu. Apa zikir yang paling bagus? Doa, yang makhluk. Ya Allah, tolong. Iya, mau kemana-mana saya minta tolong, ke Allah. Mau naik mobil, tolong selamatin saya ya Allah. Ya Allah mau pasti dengar. Mau belanja, ya Allah mana yang dengan hisapnya gitu. Tapi kangen ke seseorang, ya Allah tolong ya, kangen tolong. Itu udah zikir ya, astaghits namanya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Saudara mau tahu zikir favorit saya? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Artinya ini Ismul Azam. Ini Nabi loh yang, wahai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu tolong saya ya Allah. Astaghits. Terus jadi enak tuh minta tolong ya, hantem kayak anak ngegantel ke ibunya ngelepon terus. Dah Allah mah suka. Allah tuh paling suka kalau kita minta tolong. Nanti ditolong, diatur. Mau nyari parkir, ya Allah tiba-tiba ada ya. Ya gampang kan, seperti kemarin saya mau ke sini bekal nggak ada ya, tiba-tiba ada yang ngebekelin. Ya lucu kemarin tuh ya, ada seseorang, nggak usah ceritain lah, ceritain jangan. Ini lagi galau sekali beliau tuh ya, aduh galau surau sampai nggak tahu gimana. Akhirnya telepon. Ketika aduh galau, saya bilang Pak, galau mah dipikirin mah nggak selesai. Kayak orang cemburu dipikirin makin stres. Udah dizikirin Pak. Gimana zikirin? Serahin we kalau ya Allah saya mah pasrah padamu, Kau mah maha baik. Selama ini juga baik. Pokoknya tiap ingat saya pasrahkan padamu ya Allah. Alhamdulillah dibilang gitu deh Pak. Tenang, ternyata padahal sederhana sekali. Jangan dipikirin, dizikirin. Yang ingat langsung jadi ke Allah gitu ya. Alhamdulillah kemarin jam 10, jam 9 malam ada aja bekal buat oleh-oleh gitu ya. Gimana kenal nggak apa enggak kalau Allah mau. Tapi yang penting bukan kita yang hutang budi ya. Nah ibu bapak
Jadi Allah tuh maha mengatur segala-galanya karena Dia tahu segala-galanya. Gitu Pak. Ayo banyak berdoa. Mau tidur ya Allah. Kalau susah tidur jangan mikir, aduh saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur tuh. Kalau mau susah tidur bilang gini aja. Ya Allah terserah padamu. Mau tidur mau enggak, yang penting saya berzikir. Ya Hayyu ya Qayyum. Nanti lihat jam pasti udah pagi ya. Iya, tapi kalau mikirin nggak tidur, jadi nggak tidur asli. Dan ingat ya, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ana mendendangi abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi berprasangka baik aja, pasti baik nih, pasti baik itu. Kayak sendal hilang, pasti baik nih. Ciri-ciri mau punya sendal baru kan gitu. Udah saya mau doa nih. Mau ini nanya apa lagi, kok banyak banget sih persoalannya. Tuh lihat langsung kayak gitu kan bikin saya nggak tega. Tuh lihat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak tadi pertanyaan yang di sebelah sana, ketika kita harus sabar dan ikhlas menanti takdir. Seraya kita melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi hal yang terjadi pada saya pribadi nih, ketika saya sabar menanti takdir, seraya melaksanakan sholat 5 waktu untuk mengharapkan cinta dari Allah, tetapi sholat 5 waktunya kadang tidak terjaga. Nah itu apakah saya maksudnya saya bisa termasuk ke dalam orang yang dicintai oleh Allah, dan bagaimana cara saya bertobat? Ya baik. Jadi banyak itu pertanyaan bagaimana cara bertobat. Gini ya, kalau sholatnya belang pentok tuh kayak orang makan obat belang pentok, pasti nggak sembuh-sembuh ya. Coba antibiotik seenaknya aja, pasti jadi resisten nanti. Sing bagus. Tobat itu yang paling penting tuh berani jujur. Ya Allah, saya teh zolim, saya teh kotor. Jadi kalau air mata tobatnya kuat ya, tuh saya tukang maksiat. Pikiran saya busuk tuh, kalau orang tua durhaka, makin itu nangis itu makin bagus. Kayak kaca mobil kalau kotor nggak bisa lihat kemana-mana, gelisah aja ya kan, betul nggak? Bukan nggak ada jalan, tapi nggak lihat jalan. Nah kalau tobat tuh makin bersih, makin tenang. Persoalan ada, tapi tenang udah enak. Nanti kalau udah tenang ada jalan. Itu. Ayo antara tobat ya. Malam tahajud dan jangan lupa sedekah ya. Sedekah itu bisa menggeser ke takdir, musibah jadi enggak. Kemudian harus semangat nolong orang, karena dalam nolong orang itu pasti, dan bukan hanya nolong orang, ada kecoa lewat terpeleset terlentang, betulin. Serius itu kecoa tuh makhluk Allah, siapa tahu mau ketemu dengan anaknya, ibunya, tunangannya ya. Itu ya ketawa dari serius nolong orang tuh sing ikhlas, nolong makhluk. Kadang ada nyamuk tapi udah cuma satu, dia lapar ya udahlah biarin sok tadi kaki gitu ya, hasilnya nggak akan habis liter betul ya. Ya kalau udah kenyang mah dia diam. Kadang-kadang yang kecil-kecil yang menghasilkan sesuatu yang besar, seperti ada bencina Bani Israel yang nolong seekor anjing kehausan sampai dia gigit itu sumnya serongnya, dia turun ke sumur ambil air dikasihin sama anjing yang haus, itu dosanya diampuni hanya nolong seekor anjing, karena Allah tuh maha tahu siapa yang berbuat ikhlas tuh ya makanya jangan remehkan nolong siapapun. Wah, beda agama, tolong aja. Nah, semuanya juga makhluk milik Allah. Benar? Rasul aja ketika ada yang Yahudi meninggal berdiri Rasulullah. Itu begitu.
Ya amalan dia sih pasti ada hitungan di sisi Allah. Rekan-rekan, selamat berjuang menikmati Jepang milik Allah, ciptaan Allah. Sama aja, mau dekat dengan Allah di mana juga bisa. Kuncinya ilmu, ya. Cari ilmunya, kemudian mujahadah dan kumpullah dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah ketularan. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita zikir sejenak. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hadirin, mari kita sejenak menundukkan hati kita. Hari berganti hari, semakin dekat dengan saat kematian kita. Akan datang suatu saat hidup kita berakhir, dan kita tidak tahu berapa lama lagi sisa umur ini. Jikalau suatu saat malaikat maut sudah di hadapan kita, kita tidak bisa lari, tidak bisa menghindar. Mudah-mudahan suatu saat ketika ajal datang, kita sudah benar-benar siap. Dosa sudah kita mohonkan ampunan Allah. Mudah-mudahan ketika dicabut nyawa kita, kita sudah sungguh-sungguh memuliakan orang tua kita, sudah bersih dari harta haram. Mudah-mudahan saat kematian kita, lisan ini bisa menyebut nama Allah. Husnul Khotimah. Hati-hatilah, tidak sedikit yang mati di tempat zina, ada yang mati dengan harta haram, ada yang mati ketika durhaka, ada yang mati ketika bergelimang dosa. Alhamdulillah. Kalau suatu saat tubuh ini sudah dingin, kalau tubuh kita sudah membeku, sudah kaku, tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Kening ini tidak akan lagi bisa sujud kalau sudah mati. Mata kita tidak lagi bisa menikmati Al-Quran. Mulut kita pun sudah kaku, tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah. Tangan tidak lagi bisa membelai anak. Kalau kaki sudah kaku, tidak lagi bisa silaturahmi atau ke masjid. Mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas. Kalau tubuh ini sudah dibungkus kain kafan, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mudah-mudahan banyak orang yang mau menyolatkan jenazah kita. Ketika kita diusung ke liang lahat, tidak ada yang dibawa, harta, dunia, tidak ada yang ikut, hanya amal-amal. Ketika dimiringkan ke kiblat, tanah mulai menimbun tubuh kita sendiri di liang lahat. Hanya nisan kita yang tertulis di atas. Mungkin beberapa waktu orang-orang yang kita cintai ada di atas kuburan kita, tapi satu persatu pasti akan pulang. Sahabat-sahabat pulang, orang-orang yang kita sayangi pun pulang. Demi Allah, kita akan sendirian di kubur. Kita akan menanggung semua yang kita lakukan. Tidak ada sekecil apapun kebaikan atau keburukan kecuali pasti akan nampak. Mudah-mudahan banyak orang yang ingat dan mendoakan kita. Kita pasti menunggu-nunggu. Berbahagialah yang selama hidup banyak amalnya, banyak wakafnya.
akan jadi cahaya yang tiada terputus mengalir. Berbahagia yang punya anak, rajin mendoakan orang tua. Berbahagialah yang sholatnya bagus. Hati-hati yang di dunia ini banyak maksiat. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Wahai Allah yang maha mendengar, Engkau takdirkan kami berkumpul sekarang. Engkau janji ya Allah, majelis ilmu adalah majelis penuh ampunan. Wahai Allah yang maha pengampun, ampuni kami. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekolah apapun masa lalu, sekolah apapun tubuh kami ini ya Allah. Ampuni aib-aib maksiat yang kami lakukan sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tak terlihat oleh. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Kuatkan diri kami ya Allah agar bisa menghindari maksiat. Ya Allah, ampuni kedurhakaan kami kepada orang tua. Jangan biarkan keduanya kecewa melahirkan kami. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Dari sisa umurnya, jadikanlah hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur, jadikan ahli surgamu. Ya Allah, berikan kesempatan kami membahagiakan orang tua kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keluarga yang berkah, rumah tangga sakinah, pasangan hidup yang mencintaimu di atas segalanya, keturunan yang soleh. Lindungi keturunan kami dari kedurhakaan, kehinaan. Ya Allah, dimanapun kami berada, kuatkan iman kami. Jadikan hati ini selalu ingat pada, selalu terpaut pada. Jangan biarkan hati ini lalai darimu ya Allah. Jangan biarkan dunia ini menipu dan memperbudak kami. Jangan biarkan nafsu memperbudak dan menjerumuskan kami. Jangan biarkan syahwat membuat kami berkubang maksiat. Ya Allah, kuatkan agar sisa umur ini berkah. Nikmat ibadah, undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Sempurnakan keislaman kami ya Allah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Bila saat kematian kami tiba ya Allah, cabutlah nyawa kami ketika Engkau ridho kepada kami, ketika dosa sudah Engkau ampuni, ketika bekal kami cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, wahai yang Maha mendengar, Kau janji doa akan Kau ijabah. Jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah. Jadikan siapapun yang munajat saat ini Kau kabulkan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ijabah doa kami ya Allah, amin. Hadirin bagi yang akan doalah masing-masing, amin ya Allah. Doalah hadirin. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Mintalah, Allah pasti mendengarkan. Allah pasti mendengar. Amin ya. Mintalah dengan kesungguhan, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. La haula wa la quwwata
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa melihat Allah, Allah pasti sedang menyaksikan pertemuan ini. Allah yang mengatur pasti. Terima kasih sahabat-sahabat, nikmatilah hidup bersama Allah setiap saat. Dia maha dekat, maha mendengar, maha kuasa, maha menentukan segala-galanya. Terima kasih atas undangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah mendengar tablik akbar kita dari Agim. Semoga yang tadi disampaikan oleh Agim bisa kita laksanakan bersama-sama. Baik, sebelum kita sholat asar, ada dua hal singkat. Yang pertama mungkin kami ingin sedikit berbagi door prize terlebih dahulu. Lalu akan ada sedikit presentasi dari salah satu organisasi yang mendukung acara ini. Nah, jadi terkait door prize ini, jadi kami dari panitia menyediakan dua door prize, gitu. Jadi mungkin bisa tunggu sebentar. Door prize-nya adalah voucher SMS senilai 1 juta rupiah yang bisa digunakan untuk SMS ke Indonesia dan juga SMS ke negara lain dan juga dengan antar operator di Jepang. Jadi ada dua door prize masing-masing senilai 1 juta rupiah. Sebaiknya mungkin baik, jadi mungkin mungkin bisa menunjuk dua pertanyaan terbaik tadi ya. Gak mau. Baik, kalau gitu kita door prize-nya nanti akan diserahkan setelah presentasi singkat setelah ini. Jadi sebentar Bapak, sebelum kita sholat asar, mungkin ada presentasi sekitar 5 atau 10 menit dari PKPU, salah satu organisasi yang mendukung terlaksananya acara ini. Pada perwakilan dari PKPU, saya persilakan.